Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk Bosowa Education Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu podcast kita kali ini. Sudah lama ya kita tidak berjumpa di podcast, mungkin sekitar 1 bulan kita ada absen untuk podcastnya. Tapi podcast kembali hadir lagi untuk menjelaskan kepada pemirsa sekalian informasi-informasi terkait dengan Universitas Bosowa. Kalau kemarin kita sudah banyak mendatangkan dosen-dosen, alumni maupun itu alumni yang telah berpengaruh besar, yang telah lulus dari Universitas Bosowa dan telah berjenjang memiliki jenjang karir yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Kalau kali ini kita panggil kembali dosen di Universitas Bosowa yang akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian pencapaian-pencapaian yang telah diraih. Nah, teman-teman, mungkin yang adik-adik SMA kan sekarang ini sudah mau masuk masa-masa ujian ya, mau mempersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, boleh nih disimak pembahasan kita kali ini. Yang tertarik masuk ke dalam jurusan peternakan, boleh kalian simak kira-kira dosen satu ini akan mengajarkan kalian tentang apa nih. Bersama saya sudah ada Pak Syarifuddin. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Bapak, boleh mungkin dijelaskan, Bapak adalah salah satu dosen di Fakultas Pertanian ya Pak, tepatnya di Universitas Bosowa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan jurusan peternakan, kemudian saya pribadi saya dan juga apa-apa yang telah saya lakukan untuk bisa diabdikan kepada masyarakat. Yang pertama barangkali dulu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini bahwa saya ini alumni dari universitas Alumni ini. Universitas, Ya. cocok berarti Pak. Sekalian alumni ternyata menjadi dosen juga Iya, pada menjadi akhirnya di dosen. Universitas Bosowa. Jadi saya angkatan 90 90 Pak. terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan peternakan. Peternakan. Selesai kemudian saya mengabdikan diri di jurusan peternakan sejak tahun 1999. 99 berarti 24 tahun 25 tahun ya Pak Iya, sudah lah. mengajar di Universitas Bosowa. Mata kuliah yang saya ampu pertama itu adalah studi kelayakan usaha peternakan. Ya, jadi di mata kuliah itu kita diajari menyusun suatu proposal studi kelayakan atau feasibility study untuk suatu usaha di bidang peternakan. Nah, harapan kita bagi alumni yang menguasai mata kuliah ini dan mampu menyusun studi kelayakan, setelah selesai nanti bisa dia memanfaatkan ilmu itu untuk menjadi wirausaha, menjadi usaha. Nah, selain itu saya juga awal-awalnya mengajar pengantar ilmu peternakan. Nah, di mata kuliah ini kita kasih basic terkait dengan peternakan, informasi terkait dengan peternakan sebelum mahasiswa itu berbicara banyak tentang peternakan. Namanya pengantar, namanya pengantar. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya melanjutkan studi di S2 dan S3 Unhas. Kemudian pada saat studi di S3, saya diberi kesempatan untuk mengikuti program sandwich kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Griffith University. Jadi kami diberi kesempatan untuk ke negara Kanguru selama 3 bulan di sana. Ya, alhamdulillah pengalaman di sana luar biasa. Terkait dengan keilmuan kami, terkait dengan sosial masyarakat, kultur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi masukan buat saya pada saat mengajar adik-adik. Saya sampaikan hal-hal yang seperti itu sebagai bekal bagi mereka setelah selesai mampu menetapkan diri dan mampu mengabdikan ilmunya yang diperoleh selama berproses sebagai mahasiswa. Nah, kemudian akhir-akhir ini saya mengajar dasar dan manajemen ternak besar, kemudian produksi ternak besar, penyuluhan peternakan, dasar dan manajemen ternak perah, kemudian produksi ternak perah, pengolahan limbah peternakan, ya, karena pada fase budidaya, kemudian pemotongan sampai pengkarkasan itu selalu ada limbah yang diproduksi. Nah, limbah ini kalau tidak tertangani dengan baik itu akan menjadi masalah bagi lingkungan. Ya. Nah, mata kuliah ini
akan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengolah limbah itu supaya memiliki nilai manfaat, memiliki nilai ekonomi. Ya, dan untuk mata kuliah ini finalnya bukan saya yang kasih nilai, akan tetapi mereka berinovasi terhadap jenis limbah yang kita berikan di kelompoknya, kemudian dia berkreasi mau bikin apa itu, dia olah jadi apa itu limbah. Kemudian dia adakan pameran dan di pameran itu akan dinilai oleh pengunjung. Ya, seperti itu modelnya. Jadi alhamdulillah banyak yang mereka inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Misalnya PSS dia buat jadi batu bata. Ya. Kemudian ceker tulang dia olah menjadi kolagen, ya. Dan lain sebagainya. Nah, di situ saya sampaikan kepada mereka bahwa kalau Anda konsentrasi mengembangkan ini bisa jadi sumber pendapatan Anda setelah selesai. Bukan lagi jadi sarjana yang keluar masuk kantor mengemis pekerjaan. Ya, nah, ke depan kan kita harapkan seperti itu. Apalagi kampus kita ini pola ilmiah pokoknya adalah kewirausahaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya kuliah S2, S3 untuk penelitian saya punya disertasi dan untuk S2-nya itu saya konsentrasi penelitian pada persoalan transportasi ternak, ya, transportasi sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Selatan. Nah, kita pakai urea molasses multinutrient block, ya, yang disingkat UMB. Kenapa? Karena kalau sapi atau ternak secara umum dipindah habitatkan dari tempat budidayanya ke suatu tempat, itu pasti mengalami penyusutan berat badan. Ya. Nah, kalau penyusutan berat badan ini terjadi, artinya itu rugi bagi konsumen, rugi bagi produsen, rugi bagi pengusaha. Dan pasti itu kualitas daging yang dihasilkan nanti itu kurang bagus. Ya. Ada istilah dark timing, hitam, ya, cepat rusak dan lain sebagainya. Itu karena tata kelola pada saat transportasi yang kurang bagus. Nah, jadi hasil yang kami dapatkan bahwa dengan menggunakan urea molasses multinutrient block itu bisa kita minimize penyusutan berat badan. Artinya apa? Kita selamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat pengusaha kita. Nah, yang jadi masalah bagi saya setelah itu bahwa UMMB ini itu terbatas pemanfaatannya pada ternak. Kenapa? Karena di dalam komposisi penyusunnya itu ada urea. Nah, sementara urea ini itu jadi masalah kalau diberikan pada ternak non ruminansia. Misalnya babi, ayam, itu jadi masalah, jadi racun. Pada sapi saja yang baru lahir itu bisa jadi racun. Kenapa? Karena dia punya organ pencernaan belum siap menerima pakan seperti itu. Akhirnya setelah selesai di S3, saya mulai di situ meramu, ya, meramu pakan karena ada pengalaman dari komposisi pakan tadi di UMB. Itu saya terinspirasi dari situ. Saya hilangkan ureanya, kemudian masukkan bungkil kelapa, masukkan ada 6 dia punya komponen, termasuk ampas tahu. Ampas tahu ini sebagai pensuplai unsur protein pada pakan itu. Dan saya istilahkan dengan nama molasses multinutrient soap, ya, molasses multinutrient soap. Tahun 2015 kami beranikan diri untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pakan ini. Akan tetapi hasil di periode pertama itu, generasi pertama, terlihat bagus, pertama berat badan, akan tetapi kelemahannya feses ternak masih bau. Akhirnya saya rubah, saya tingkatkan molassesnya, ya, alhamdulillah feses sudah tidak bau dan pertambahan berat badan yang kita dapatkan itu juga lebih bagus sampai pada hari ini. Ya, dan ini saya punya produk pakan ini itu sudah diteliti di beberapa daerah, termasuk Bone, Sidrap di Desa Bulo, kemudian di Maros, Bantaeng, Bulukumba,
Artinya apa? Dan alhamdulillah hasilnya kurang lebih sama. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa pakan ini familiar di berbagai tempat. Karena kita sudah lakukan di daerah ketinggian, di dataran rendah dan juga ini ya. Sehingga karena apa? Karena faktor lingkungan itu besar pengaruhnya, berpengaruh. Tapi alhamdulillah ini bagus. Kemudian sekarang sudah ada generasi berikutnya, ya. Jadi MMS itu molasses multinutrient soap adalah pakan padat gizi untuk ternak. Tidak terbatas pada ruminansia dan non ruminansia. Ruminansia non ruminansia bisa diberi pakan ini. Kemudian generasi berikutnya saya buat lagi pakai yang namanya SMMS. Kita tambah S di depannya, yaitu Silase Molasses Multinutrient Soap, ya. Silase Molasses Multinutrient Soap ini itu pakan basal padat gizi untuk ternak ruminansia. Jadi sudah mengkhusus pada ternak ruminansia. Kenapa? Karena saya mengarah pada bagaimana supaya ketersediaan protein hewani yang berasal dari daging ternak sapi itu bisa terpenuhi. Dan ini peluang besar sekali. Masih sangat kurang dari kebutuhan pangan nasional kita dari daging sapi dibanding dengan produksi nasional. Artinya apa? Selisih itu menjadi peluang bagi pengusaha-pengusaha ternak kita. Nah, sementara ini harus tidak boleh tidak terpenuhi. Pilihannya pemerintah impor dari luar. Nah, sementara negara kita ini alhamdulillah luar biasa potensinya untuk mengembangkan itu. Nah, sehingga kami yang biasa menjadi masalah bagi petani itu peternak adalah pakan. Ya. Nah, pada musim kemarau itu susah mendapatkan pakan. Nah, dengan adanya rekayasa pakan yang kami punya ini dalam bentuk Silase Molasses Multinutrient Soap itu bisa tertutupi. Tersedia pakan dengan kualitas yang bagus sepanjang tahun. Kenapa? Karena kalau orang panen, jerami padinya kita manfaatkan. Orang panen jagung, jerami jagungnya kita manfaatkan. Artinya apa? Bahwa pakan ini sangat ramah terhadap lingkungan. Menyelamatkan lingkungan. Dari MMS tadi itu rata-rata limbah. Molasses adalah limbah pabrik gula, ampas tahu adalah limbah daripada pengolahan tahu, bungkil kelapa adalah limbah daripada penggilingan kopra menjadi minyak, ya. Kemudian dedak padi adalah limbah daripada penggilingan gabah menjadi beras. Artinya apa? Bahwa tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Ya. Kemudian untuk SMMS-nya ini kita manfaatkan sumber serat kasarnya dari limbah pertanian. Kita manfaatkan itu, ya. Taruhlah misalnya bahwa saya rencana meneliti potensi limbah pertanian berupa jerami padi untuk ketahanan pakan ternak. Ya kalau manusia kan ketahanan pangan. Ya kalau ternak ketahanan pakan. Ketahanan pakan. Karena tadi itu masalahnya pada musim kemarau susah mendapatkan pakan. Nah, sehingga dengan ini nanti itu bisa sepanjang tahun tersedia pakan dengan kualitas yang bagus dengan memanfaatkan limbah yang bisa jadi masalah kalau kita lepas di alam. Jadi di situ nilai edukasinya untuk penyelamatan lingkungan. Kita tahu dan biasa kita saksikan bahwa masyarakat kalau sudah panen itu untuk pengelola lahan berikutnya dia bakar. Nah, biomas ini itu akan merusak lingkungan. Ya, minimal tanah yang ditempati membakar itu mikroorganismenya mati sehingga tanahnya menjadi padat. Ya. Nah, terkait dengan persoalan kesuburan tanah. Biomasnya yang ke angkasa itu bisa menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon. Ya. Nah, ternyata ini bisa jadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan untuk kembali ke manusia memenuhi kebutuhan pangan. Jadi seperti itu. Nah, saya berpikir ke depan bahwa SMMS ini akan saya ciptakan lagi, olah lagi, ada turunannya lagi dalam bentuk wafer. Tetap untuk ternak ya Pak? Tetap untuk ternak.
Nah kalau sudah dalam bentuk wafer nanti itu bisa Lebih dikemas, mudah, iya. nah, bisa dikemas kemudian bisa dijual belikan ke masyarakat. Betul. Penyimpanannya bagus, gampang, kemudian tempat tidak terlalu ini dan ya seperti wafer lah. Iya, dari Wafer. segi efisiensi Ya, ya, dari segi Pak. efisiensi. Betul. Iya. Jadi selama 25 tahun ya Pak berkarir menjadi dosen, selain mengajar juga ternyata banyak penelitian yang dilakukan, bahkan telah menghasilkan suatu karya produk. Sudah dipatenkan kah Pak ini MMS dan SMS ini? Ini yang sementara dalam Iya, proses. sementara dalam proses ya Pak. Akan tetapi jejak digital dan jejak akademik Iya, itu sudah ada. sudah ada. Karena Betul. sudah lama diteliti sejak 2015. Iya. Dan untuk menyaksikan ini Anda bisa pemirsa bisa buka YouTube saya. Iya, boleh Pak, boleh mungkin disampaikan, apalagi mungkin untuk yang sekarang masih berkuliah di jurusan peternakan maupun nanti adik-adik yang tertarik. Nah, mereka bisa langsung lihat-lihat dulu, mempelajari ini terlebih dahulu supaya langsung tahu Pak. Itu boleh lihat di akun YouTube-nya Bapak atas nama siapa Pak? Syarifuddin Syarifuddin. Labunga. Oke, boleh teman-teman. Syarifuddin Labunga, buka di situ ada edukasi bidang peternakan. Selain YouTube ada media lain Pak? Saya punya buku. Nah, ada bukunya. Saya punya buku, ada jurnal, ya ada jurnal. Kalau buku saya itu ada buku saya yang terbit tahun ini, itu judulnya Transportasi Ternak Sapi Bali, Masalah dan Solusinya. Ya, dan masalah solusinya ini Masalah solusinya adalah MMS dan SMS ini ya Iya, Pak. Betul. Itu. Oh iya Pak. Nanti misalnya nih untuk adik-adik atau yang masih berkuliah di masih SMA mau berkuliah dan juga yang sementara berkuliah Pak. Mereka akan memasuki jurusan peternakan. Otomatis nanti akan bertemu dengan mata kuliahnya Bapak dan akan mempelajari hal ini. Jadi memang bagus ya Pak kalau melihat terlebih dahulu dari sumber-sumber yang bisa dilihat lebih dulu itu YouTube ataupun buku maupun jurnalnya Bapak. Nah, dan ternyata kalau kita lihat Pak dari melihat tadi pengalamannya Bapak bahwa ternyata melihat suatu masalah itu dibuatkan atau dicari diramu solusinya ya Pak sampai ketemu. Dan ternyata saya bisa tangkap tadi masalahnya bukan hanya menyelesaikan satu masalah, tapi ternyata banyak masalah lain yang ikut Banyak diselesaikan. termasuk lingkungan. Iya, termasuk lingkungan. Yang menjadi masalah dunia hari ini. Betul Pak, bukan hanya tentang fokus pada ternaknya ataupun pakan ternaknya, tapi ternyata fokus juga kepada lingkungan. Betul. Jadi ada tambahan sedikit bahwa saya pernah membuat suatu program itu tata kelola ternak sapi Bali berwawasan lingkungan. Karena bisa Anda buka informasi di media bahwa peternakan itu merupakan salah satu penyumbang emisi. Ya, betul Pak. Ya, dalam rangka efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Dari mana itu? Dari sendawa sapi, dari fesesnya yang gasnya keluar itu bisa merusak lapisan ozon. Nah, sementara ya yang perusak ini yang namanya metan itu bisa kita manfaatkan dengan cara tata kelola yang bagus. Jadi sapi dikandangkan kemudian dibuatkan reaktor biogas, ya, reaktor biogas. Nanti biogasnya bisa menjadi sumber energi untuk rumah tangga. Jadi tidak perlu lagi beli gas LPG 3 kilo. Betul. Ya, selama masih ada sapi dipelihara, ada feses, ada gas yang terproduksi. Nah, slaughter atau buangan dari reaktor biogas tadi ini itu bisa jadi lagi pupuk padat, pupuk cair kembali lagi ke tanaman. Kan seperti itu. Betul. Sehingga tanaman yang kita produksi itu adalah tanaman yang tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia. Jadi sebenarnya kalau memang kita melakukan dengan baik sesuai dengan apa yang ada diprogramkan oleh pemerintah, itu sebenarnya untuk kita, untuk lingkungan, untuk anak cucu kita ke depan, Pak. Seperti itu. Jadi bisa saya tangkap Pak bahwa berkuliah di jurusan peternakan khususnya mungkin di Universitas Bosowa tidak hanya belajar tentang ternaknya saja, tapi mempelajari banyak hal. Kalau misalnya mau jadi berwirausaha di bidang peternakan, bakal beda ya Pak ceritanya mungkin kalau orang-orang yang kalau orang yang tidak berkuliah peternakan sedangkan membuka peternakan dan orang-orang yang berkuliah terlebih dahulu jurusan peternakan lalu membuka usaha peternakan. Kemarin Pak juga ada salah satu alumni karena katanya kakak itu sudah punya peternakan dari orang tuanya. Tapi karena dia berkuliah di jurusan peternakan Universitas Bosowa, dia yang bisa mengembangkan kembali peternakan orang tuanya sehingga menjadi wirausaha yang jauh lebih sukses daripada sebelumnya, Pak. Oh, mungkin yang dimaksud direkturnya Enal Farm. Iya, betul ya. Nah, itu Kak Enal. Betul, Pak. Iya.
Ya alhamdulillah mungkin sekarang sudah selesai semua. Iya Pak. Kemarin kita sempat podcast juga dengan Kak Enal, dan yang saya kagum dari jurusan peternakan adalah ini, bahwa memang semua diperhatikan untuk bagaimana bisa menyiapkan mahasiswanya mampu berwirausaha peternakan, tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga memikirkan lingkungan dan semua hal yang ada di dalamnya Pak. Jadi begini, saya itu angkatan pertama di jurusan peternakan, masih Universitas 45 pada waktu itu. tahun 90. Kemudian saya mengabdi di jurusan itu sehingga perkembangan adik-adik saya sampai hari ini saya tahu. Betul Pak. Ya alhamdulillah alumni peternakan itu sudah mengabdikan diri pada berbagai sektor yang ada. Ada di politik, ada di akademisi, ada di bisnis, ada di wirausaha, ya. Termasuk itu Sainal untuk ternak besar. Kalau di Bone ada namanya Bas, kalau di Bulukumba ada namanya Ashar. Dan Surya Dharma, ada Andi Nasrullah, semua itu bergerak di peternakan seperti itu ya. Jadi jangan ragu bergabung di peternakan, karena beda peternak yang ada background keimannya dengan yang peternak hanya pengalaman biasa saja. Betul. Yang saya tangkap kemarin itu dari berbincang dengan Kak Enal itu seperti itu, bahwa ternyata berkuliah di jurusan peternakan khususnya di Universitas Bosowa itu membawa banyak keuntungan tersendiri bagi dirinya, karena punya banyak ilmu yang bisa dia dapatkan, yang bisa dia langsung terapkan ya Pak. Apa jadi mungkin untuk adik-adik yang sekarang bersekolah di SMA dan ada di daerah mau juga seperti itu, membantu mengembangkan peternakan milik orang tua, milik sanak saudara dan lain sebagainya. Nah, daripada mungkin misalnya dengan pengalaman saja, bisa langsung juga berkuliah di jurusan peternakan Universitas Bosowa untuk ilmunya itu ya Pak yang susah dicari. Ada contoh kasus. Itu Akbas orang tuanya memang peternak dari dulu. Iya Pak. Tapi Akbas disekolahkan di peternakan, dan orang tuanya sampaikan ke saya waktu saya ke sana bahwa alhamdulillah saya bersyukur sekolahkan Akbas di peternakan. Karena dulu waktu saya paling tinggi 5 ekor bisa saya kelola. Sekarang Akbas sudah puluhan. Dan dia tetap jalan seperti anak muda lainnya. Itu karena ada pengalamannya dari dia dapatkan dari ilmu peternakannya. Dan adik-adik SMA maupun yang sekarang masih berkuliah jangan khawatir ya Pak, karena dosen-dosen yang ada di jurusan peternakan bukan hanya dosen yang sekedar mengajar, tapi juga dosen yang punya penelitian dan pengabdian yang memang sesuai dengan jurusannya. Iya Pak. Dan mungkin Pak, di menit-menit terakhir kita bersama di podcast ini, ada mungkin sedikit motivasi yang mau diberikan kepada yang sekarang masih berkuliah jurusan peternakan maupun yang mau bergabung di jurusan peternakan nanti. Jadi begini, kita harus punya prinsip bahwa kita harus menjadi orang bermakna dalam kehidupan ini, baik pada bangsa, negara, agama, dan keluarga. Berusaha di bidang peternakan, Anda akan menjadi pahlawan untuk itu semua. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Bahwa selama ada namanya kehidupan, orang pasti butuh yang namanya pangan. Salah satu pensuplai pangan itu dari jurusan peternakan. Ya, salah satu ya. Ada telur, ada susu, ada daging, ya. Nah, sementara pangan ini kalau tidak terpenuhi, itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah besar. Ya, sehingga kalau ada mencari ilmu di peternakan kemudian menerapkannya setelah selesai menjadi pionir-pionir pejuang-pejuang tersedianya pangan untuk masyarakat kita, maka Anda akan menjadi pejuang kemanusiaan. Kebermanfaatannya besar sekali ya Pak. Betul. Baik, itu tadi teman-teman. Terima kasih banyak Pak sudah ikut berbagi dan juga berdiskusi bersama tentang jurusan peternakan dan juga tentang kehidupan Bapak sendiri tadi, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang masih ragu itu segera tercerahkan, langsung tercerahkan kalau memang mau memasuki jurusan peternakan, dan yang sekarang menempuh pendidikan di jurusan peternakan Universitas Bosowa jangan ragu, jangan khawatir. Silahkan berkuliahlah sebaik-baiknya karena akan dibimbing langsung
langsung oleh Pak Syarifuddin dan dosen-dosen lainnya di Fakultas Pertanian yang luar biasa. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast Education Talk Universitas Bosowa. Nantikan episode berikutnya lagi dan sampai berjumpa. Kalau mungkin ada yang mau teman-teman request, boleh di DM Universitas Bosowa. Dan kita berjumpa lagi di podcast berikutnya untuk membahas hal-hal seru atau menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.